Hai anak-anak hebat, apa kabar? Hari ini kita akan belajar matematika mengenai soal cerita, penjumlahan, dan pengurangan. Mari kita simak. Di sini Ibu akan membahas buku siswa Mari Belajar Matematika halaman 28 mengenai soal cerita, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Baik, kita akan bahas nomor 1 terlebih dahulu anak-anak. Di sini ada soal cerita, Tante Firda membeli 1/4 kilogram telur, kemudian sebanyak 1/2 kilogram telur digunakan untuk membuat kue. Lalu Tante Firda membeli lagi 3/4 kilogram telur. Berapa kilogram telur yang dimiliki Tante Firda sekarang? Baik, kita mulai dari sini ya. Tante Firda membeli 1/4. Kita tulis dulu di sini 1/4. Kemudian sebanyak 1/2 digunakan untuk membuat kue, berarti dikurangi. Ingat kata kuncinya. Digunakan berarti kurang. Oke, dikurangi setengah atau 1/2. Kemudian Tante Firda membeli lagi ya. Nih, Tante Firda membeli lagi 3/4. Membeli lagi berarti ditambahkan. Jangan sampai salah menentukan kata kuncinya ya. Kata kuncinya di situ menentukan tanda operasionalnya, kurang atau tambah. Baik, sampai sini. Di sini ada yang pecahan campuran, ada yang pecahan biasa. Mari kita jadikan semuanya menjadi pecahan biasa dulu ya anak-anak ya. Di situ ada 1/4 yang akan kita rubah menjadi pecahan biasa. 1/4 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/4. Karena 4 kali 1 ditambah 1. 5/4 dikurangi setengah ditambahkan dengan 3/4. Baik, sampai sini penyebutnya apakah sudah sama semua? Iya, benar, belum sama. Berarti kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Ya. Di sini Ibu akan langsung terus ke sini saja. Jangan lupa ya anak-anak ya, dibuat dulu garis-garis tempatnya beserta tanda operasionalnya supaya tidak tertukar atau salah. Jadi di situ ada 4 dan 2. Kita ambil KPK-nya yang paling sederhana yaitu 4 ya anak-anak. Kita gunakan 4 saja di sini. Kita tulis dulu seperti ini supaya tidak salah. Oke, 4. Karena 5/4 sudah sama, berarti tidak perlu disamakan ya. Di sini ada 1/2 atau 1/2 yang perlu kita samakan terlebih dahulu. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 3/4 tidak perlu kita samakan. Nah, kita akan mengurangi terlebih dahulu 5/4 dikurangi 2/4 ya. 5/4 dikurangi 2/4 sama dengan 3/4. Kemudian ditambahkan dengan 3/4. 3 tambah 3, 6. 6/4 hasilnya. Maaf, 6/4. Apakah sampai sini? Apakah bisa disederhanakan lagi? Wah, tentu bisa ya anak-anak ya. Masih besar pembilangnya, berarti bisa disederhanakan. 6/4 disederhanakan menjadi 1, 2/4. Apakah berhenti sampai sini? Masih bisa disederhanakan lagi ya anak-anak ya. Menjadi 1 sama-sama dibagi 2. 1/2. Jadi, berapa kilogram telur yang dimiliki Tante Firdia sekarang? Jawabannya adalah
1/2 kilogram. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Di sini ada soal, Alfa mengisi bak mandi dengan 35,5 liter air. Jadi diisi baknya sebanyak 35,5 liter air. Sebanyak 12,3 liter digunakan untuk mandi. Kemudian Alfa mengisi lagi. Nah, yuk kita kerjakan dari situ ya. Di sini Alfa punya awalnya 35,5 ya. Kemudian sebanyak 12,3 digunakan untuk mandi. Kata kuncinya digunakan berarti dikurangi 12,3. Nah, kemudian Alfa mengisi lagi. Kalau mengisi lagi berarti ditambahkan dengan 8,20 liter air. Pertanyaan terakhir, berapa liter air yang ada di bak mandi sekarang? Berarti kita proses dulu ya. Yang pertama kita akan mengurangkan 35,5 dikurangi 12,3. Baik, kita akan menggunakan pengurangan susun ke bawah ya anak-anak ya. Kita coba tulis di sini 35,5 dikurangi dengan 12,3. Baik. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Komanya jangan lupa. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi 23,2. Ini belum selesai ya. Masih ada yang harus ditambahkan. Nah, karena di sini tidak cukup, jadi Ibu akan tarik ke sini ya. 23,2 ditambah dengan 8,20. Ingat tandanya ditambah. 0 turun ya, karena ditambah. 2 tambah 2 sama dengan 4. Komanya jangan lupa. 8 ditambah 3 sama dengan 11 ya. Simpan 1 di sini, berarti di sini 3. Jumlah keseluruhan ya bak mandi sekarang isinya adalah 31,40 liter air, atau bisa tanpa menggunakan 0 yang belakang ya, 31,4 liter ya. Ini dia jawabannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 3. Nah, di sini ada soal seorang petani mempunyai 1,5 hektar tanah pertanian. Langsung saja ditulis ya. 1,5 hektar tanah pertanian. Sesudah panen, ia beli lagi. Beli lagi berarti tandanya plus ya, atau tambah. 1/3/4 hektar. Pada akhir tahun, 1/7/8 hektar tanahnya dijual untuk biaya perbaikan rumah. Kalau dijual berarti dikurangi 1/7/8. Masih berapa hektar tanah petani tersebut? Nah, berarti kita harus menghitung ini semua, anak-anak. Kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu ya. Yang pertama 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/2. Kemudian 1/3/4 kita rubah menjadi pecahan biasa yaitu
7/4. Tandanya plus ya. 7/4. Kemudian jangan lupa tandanya kurang. 1/7/8 dirubah menjadi pecahan biasa, yaitu 15/8. Nah, 15/8 ya. Apakah penyebutnya sudah sama? Belum ya, anak-anak ya. Jadi kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Di sini kita gunakan KPK-nya 8 ya, 2, 4, dan 8. Kita gunakan 8. Jangan lupa ditulis dulu tanda-tandanya supaya tidak lupa. Semuanya 8. 8 kita bagi 2 ya, sama dengan 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 kali 7 sama dengan 14. Yang terakhir, karena sudah 8 juga penyebutnya, berarti tinggal kita tulis di sini 15. Sekarang kita jumlahkan 12/8 ditambah 14/8 dikurangi 15/8. Apa itu? Ya, hasilnya adalah 11/8. Apakah bisa disederhanakan? Oh, tentu bisa, karena penyebutnya lebih besar daripada, maksudnya pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 11/8 jika kita sederhanakan menjadi 1/3/8. Ya, Ibu tulis di sebelah sini anak-anak ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, tanah Pak petani yang masih tersisa yaitu 1/3/8 hektar. Ya, di nomor 4 ini ada soal Aan mempunyai 1/4 meter kawat. Kita tulis langsung saja ya. 1/4 kawat ya. Kawat tersebut digunakan untuk membuat kerangka kubus sepanjang digunakan ya. Berarti dikurangi 2 1/3. Kerangka kubus itu kemudian diberikan kepada Ani. Sebagai imbalannya, Ani memberikan kawat kepada Aan. Berarti kalau diberi oleh orang ditambah atau dikurang anak-anak? Ya, tepat sekali. Berarti ditambah ya anak-anak ya. Ditambah 2 3/4. Pertanyaannya, berapa meter panjang kawat terakhir yang dimiliki Aan? Berarti kita harus mengurangi, kemudian ditambah ya. Kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 3 1/4 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 13/4. Kemudian 2 1/3 jika dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/3. Ditambahkan dengan 2 3/4 dirubah menjadi pecahan biasa yaitu 11/4. Nah, kita akan menggunakan KPK berapa ya? 4, 3, dan 4. Kita gunakan KPK-nya adalah 12 ya anak-anak ya. 12 dikurangi 12 ditambah 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3.
3 kali 13 sama dengan 39. Ya, 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 kali 7 sama dengan 28. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 kali 11 sama dengan 33. Nah, tinggal kita hitung. 39 dikurangi 28 ditambah dengan 33. Hasilnya adalah 44 per 12. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Hasilnya adalah 38 per 12. Wah, ini masih bisa disederhanakan lagi ya anak-anak ya. Oke, ayo kita tarik ke sini saja. Menjadi berapa itu? 3. 2 per 3. Sama-sama dibagi dengan 4 ya. Jadi, panjang kawat milik Aan saat ini adalah 3. 2 per 3. Selanjutnya nomor 5. Ibu membeli 0,25 kilogram ya. 0,25 bawang merah, kemudian beli lagi cabai 0,35 dan 0,40. Kalau membeli berarti dijumlahkan semua ya anak-anak ya. Kemudian jika 0,75 dari ketiga bahan itu dimasak berarti dikurangi 0,75. Berapa kilogram bahan yang belum dimasak? Nah, caranya kita jumlahkan dulu supaya tahu. Kita susun ke bawah. Ingat, ya, luruskan komanya. Ya. Luruskan komanya. 5 ditambah 5 10, tulis 0, simpan 1. 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10 lagi, simpan 1 lagi ya. Jadi 1,00 atau bisa disebut 1 saja ya. Tapi tidak apa-apa, kita tulis 1,00. Kemudian dikurangi dengan 0,75. Pinjam karena 0. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Yang tadi ini kan pinjam dari depannya lagi ya. Tinggal 9. 9 kurangi 7 sama dengan 2. Jangan lupa komanya. Di sini tadi dipinjam berarti habis. Nah, sisa yang belum dimasak berarti 0,25. Mudah sekali kan anak-anak? Jadi kalian tinggal memahami. Di situ kata kuncinya. Dijual, digunakan, berarti itu dikurangi. Diberi, membeli lagi, mengambil, berarti ditambahkan. Sangat mudah kan anak-anak? Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like and subscribe ya. Sampai jumpa.